Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai struktur sosial dan interaksi sosial. Perkenalkan, nama saya Irham Alvin Wahidudin. Nama saya Diva Amalia Putri. Perkenalkan, nama saya Rara Zara. Perkenalkan, nama saya Ervina Rizkia. Halo, perkenalkan nama saya Nur Fitri Ardi. Perkenalkan, saya Fitria Ramawati dari MP 2020B. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan beberapa materi. Yang pertama, ada pengertian struktur sosial dan interaksi sosial. Kedua, ada macam-macam struktur sosial. Dan yang ketiga, bentuk-bentuk interaksi sosial. Pengertian struktur sosial. Struktur sosial berasal dari kata struktum, yang artinya menyusun. Struktur sosial sendiri adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan masyarakat, di mana di dalamnya terdapat hubungan timbal balik. Pengertian struktur sosial menurut para ahli. Pertama, ada Surjono Sukanto. Menurutnya, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial. Yang kedua, ada James A. Coleman. Coleman turut serta dalam mengungkapkan definisi struktur sosial, yaitu sebagai suatu pola hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia. Susunannya dapat bersifat vertikal ataupun horizontal. Yang ketiga, dari George Simmel. Menurut George Simmel, adalah struktur kehidupan merupakan sekumpulan individu lengkap dengan pola pikirannya. Selain para ahli beliau bertiga, ada pula beberapa ahli yang ikut menyimpulkan atau mendefinisikan pengertian struktur sosial tersebut. Macam-macam struktur sosial terdiri dari beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan sifat. Nah, dari berdasarkan sifat ini pula terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama ada sifat kaku, yang artinya bentuk struktur tersebut sudah tidak dapat diubah lagi. Biasanya sifat kaku tersebut terdapat pada masyarakat yang menganut sistem kasta. Contohnya adalah kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat Bali. Yang kedua, ada sifat luas, yang artinya masyarakat dapat dengan bebas bergerak untuk melakukan perubahan. Jadi, struktur tersebut bisa berubah secara dinamis dan kontinu. Yang ketiga, ada sifat formal, yang artinya telah mendapatkan pengakuan oleh pihak yang berwenang. Struktur formal diketahui telah memperoleh legalitas hukum. Dan yang keempat, ada sifat informal, yang artinya struktur tersebut nyata berfungsi, akan tetapi tidak mempunyai ketetapan hukum dan tidak diakui oleh pihak yang berwenang. Yang kelima ada sifat terbuka. Nah, sifat terbuka ini atau yang biasa lebih populer dengan nama Open Social Stratification memiliki pelaksanaan yang bersifat dinamis dan tidak tetap. Seluruh masyarakat yang menerapkan struktur tersebut merupakan masyarakat yang mempunyai kebebasan dalam melakukan aktivitas guna menentukan jalan hidupnya tanpa mempunyai batasan ruang gerak berupa kasta. Adapun contohnya adalah saat masyarakat yang kurang mampu diberikan kebebasan untuk bekerja keras hingga akhirnya menjadi kaya raya dan sukses. Yang terakhir yaitu sifat yang keenam, yaitu tertutup, yang biasa kita kenal atau yang lebih populernya dengan istilah closed social stratification, yang artinya di mana kasta itu menjadi salah satu hukum yang sukar ditentang oleh masyarakat. Jadi, masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan mobilitas sosial secara vertikal. Salah satu ciri struktur sosial dengan sifat tertutup ialah anggota kasta tersebut berlaku seumur hidup. Sebagai contoh adalah masyarakat India. Macam-macam struktur sosial yang kedua, yaitu berdasarkan identitas keanggotaan masyarakat. Di identitas ini pula dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Nah, homogen itu adalah identitas keanggotaan masyarakat yang mempunyai latar belakang yang sama pada sisi identitas. Nah, yang heterogen itu adalah mempunyai latar belakang yang berbeda pada sisi identitas. Macam-macam struktur sosial yang ketiga, yaitu berdasarkan ketidaksamaan sosial. Yang pertama ada diferensiasi sosial atau dimensi struktur sosial horizontal, yang artinya suatu perbedaan individu dengan kelompok dalam suatu lingkungan masyarakat yang mana tidak menunjukkan adanya suatu tingkatan atau hierarki.
Jadi, diferensiasi kehidupan sosial adalah pembeda anggota masyarakat secara horizontal. Yang kedua, ada stratifikasi sosial, yang atau biasa kita sebut sebagai dimensi vertikal, yang artinya suatu perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat. Adapun dasar maupun ukuran yang biasa digunakan untuk menggolongkan stratifikasi sosial, yaitu yang pertama ada dari dasar kekayaan. Apabila seseorang mempunyai kekayaan paling banyak, maka ia akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial, dan begitu seterusnya hingga seseorang yang mempunyai kekayaan sedikit. Yang kedua, ada dasar kekuasaan. Seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang paling besar, maka ia akan menempati lapisan sosial paling atas dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, dasar kehormatan. Orang-orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakat yang ada. Yang terakhir, yang keempat, dasar ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling memiliki atau menguasai ilmu pengetahuan, maka akan menempati lapisan tertinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Terdapat pula unsur-unsur struktur sosial. Yang pertama, perasaan solidaritas yang dialami antar anggota masyarakat. Yang kedua, mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama dari masyarakat tersebut. Yang ketiga, memiliki sarana dan segala peralatan maupun kelengkapan sistem sosial seperti peranata sosial dan lembaga sosial. Yang keempat, mempunyai kedudukan dan peranan sosial yang mengarah pada pola-pola perilaku masyarakat. Yang kelima, tingkatan dalam sistem kehidupan sosial ditentukan oleh status dan peranan anggota masyarakat. Yang keenam, baik nilai maupun norma sosial dijadikan sebagai pedoman bagi anggota masyarakat dalam hal bertingkah laku. Yang ketujuh, pengetahuan serta keyakinan yang dimiliki oleh anggota masyarakat berfungsi sebagai alat analisis dari anggota masyarakat. Yang kedelapan, kekuasaan dijadikan sebagai suatu kendali yang mampu memerintah dari anggota masyarakat, di mana mampu memegang kekuasaan agar sistem kehidupan sosial tersebut dapat terus berjalan. Yang kesembilan, sistem sanksi berisi ganjaran dan hukuman dalam suatu sistem kehidupan sosial. Hal ini membuat norma senantiasa dapat terpelihara dengan baik. Yang kesepuluh, sistem ketegangan, konflik hingga penyimpangan mendampingi adanya perbedaan kemampuan serta persepsi masyarakat. Struktur sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi sebagai pengawas sosial. Yang kedua, berfungsi sebagai suatu ciri atau karakteristik dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Yang ketiga, berfungsi sebagai rantai sistem. Yang keempat, berfungsi sebagai pembelajaran. Yang kelima, berfungsi sebagai penata sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses hubungan timbal balik yang berkaitan dengan hubungan antar individu dengan kelompok, serta antar kelompok dengan kelompok. Menurut pandangan lain, interaksi sosial merupakan sebuah fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma atau nilai-nilai sosial yang berlaku dan diterapkan oleh masyarakat. Interaksi sosial menurut Macchione ialah proses di mana orang-orang beraksi dan juga beraksi satu sama lain dalam suatu relasi atau hubungan. Menurut Shaw, interaksi sosial adalah pertukaran pribadi yang dapat menunjukkan perilaku satu sama lain. Setiap perilaku tersebut akan mempengaruhi satu sama lain. Menurut Suergiano Suecanto, interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Menurut Gillin dan Gillin adalah hubungan-hubungan sosial di mana yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok atau antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Menurut Raymond Wimeke dan Kimball Young adalah hubungan sosial antar individu dan perorangan atau kelompok atau hubungan kelompok dengan kelompok secara dinamis. Syarat interaksi sosial dalam masyarakat. Agar interaksi sosial dapat terjadi, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi.
A. Kontak sosial. Secara harfiah, kontak sosial berarti terjadi hubungan secara fisik. Menurut cara dan juga tingkatannya terbagi menjadi dua, yaitu 1. Kontak sosial primer. 2. Kontak sosial sekunder. Menurut sifat atau bentuknya, kontak sosial terbagi menjadi A. Kontak sosial negatif. Kontak sosial negatif ini merupakan kontak sosial yang mengarah pada pertentangan dan juga merusak hubungan yang sudah ada. Contohnya, perkelahian. B. Kontak sosial positif. Kontak sosial positif ialah kontak sosial yang mengarah ke bentuk kerjasama dan juga memperkuat hubungan yang ada. Contohnya, kegiatan kerja bakti. Komunikasi. Komunikasi adalah pembacaan perasaan ataupun gerak-gerik fisik. Kemudian akan muncul ungkapan perasaan dan sikap seperti menolak, takut, ragu, senang, dan lain sebagainya. Ini adalah reaksi untuk pesan yang disampaikan melalui komunikasi tersebut. Jika ada aksi dan reaksi, maka hal tersebut disebut sebagai komunikasi. Komunikasi merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan pesan kepada orang lain dan juga orang tersebut akan memberikan sinyal atau tafsiran dari pesan tersebut dengan menunjukkan perasaan atau perilaku. Komunikasi memiliki beberapa komponen sebagai berikut. 1. Pengirim. Pengirim merupakan orang yang mengirimkan pesan kepada orang lain dan biasa disebut sebagai komunikator. 2. Penerima. Penerima adalah orang yang menerima pesan dari pengirim atau disebut komunikan. 3. Pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. 4. Media. Media merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Media terdiri dari 4 kelompok, yakni media massa, media publik, media kelompok, dan media antar pribadi. Feedback atau umpan balik merupakan reaksi yang dilakukan penerima terhadap pesan yang sudah diterima. Ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial menurut Charles P. Loomis sebagai berikut. 1. Terdapat komunikasi menggunakan simbol-simbol atau lambang. 2. Memiliki jumlah pelaku 2 orang atau lebih. 3. Terdapat tujuan yang akan dicapai. 4. Terdapat dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Materi yang kelima ialah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama adalah sugesti. Sugesti merupakan keinginan yang timbul pada seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Biasanya pemberi sugesti ialah mereka yang memiliki wibawa atau wewenang lebih. Yang kedua ada imitasi. Imitasi merupakan faktor yang terjadi karena seseorang mencoba meniru orang lain yang menjadi idolanya. Imitasi berperan dalam menentukan arah seseorang dalam berperilaku. Yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi merupakan sifat ingin menjadi sama dengan orang lain, kemudian membentuk kepribadian yang akan melekat pada diri seseorang. Yang keempat ada empati. Empati merupakan kondisi di mana seseorang merasakan perasaan orang lain untuk dirinya sendiri. Perasaan empati biasanya muncul ketika seseorang memiliki pandangan bahwa setiap orang harus memiliki kesamaan derajat dalam kehidupan. Yang kelima ada simpati. Simpati adalah perasaan hormat atau respek atau belas kasih kepada orang lain, namun tidak merasakan seolah-olah menjadi orang yang mengalami hal tersebut. Dan yang terakhir ada motivasi. Motivasi adalah suatu bentuk dorongan yang diberikan untuk orang lain agar orang tersebut mengingat kembali mengenai visi misi yang akan ia capai. Materi selanjutnya ialah jenis-jenis interaksi sosial. Jenis interaksi sosial yang pertama ada interaksi antara individu dengan individu. Contohnya ialah saling menyapa atau berjabat tangan. Jenis interaksi yang kedua adalah interaksi antara individu dan kelompok. Di sini berarti individu berperan sebagai subjek atau komunikator dan kelompok berperan sebagai objek atau komunikan. Yang ketiga ada interaksi antara kelompok dengan individu. Di sini berarti kelompok berperan sebagai subjek dan individu berperan sebagai objek. Dan yang terakhir ada interaksi antara kelompok dengan kelompok. Di sini berarti kelompok yang pertama berperan sebagai subjek dan kelompok lain berperan sebagai objek.
Bentuk interaksi sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu ada asosiatif dan disosiatif. Asosiatif sendiri ini terdiri dari asimilasi, akulturasi, amalgamasi, corporation yang terdiri dari koalisi, bargaining, kooptasi, joint venture. Dan ada akomodasi yang terdiri dari koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsilitasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Dan disosiatif sendiri ini terdiri dari kompetisi, kontroversi, dan konflik. Asosiatif sendiri ini berarti bentuk interaksi sosial yang menciptakan persatuan dan mendorong interaksi sosial. Asosiatif ini terdiri dari asimilasi, yaitu berarti pelemburan dua budaya yang berbeda untuk menjadi satu kebudayaan baru. Yang kedua ada akulturasi, yaitu adalah penerimaan unsur kebudayaan baru tanpa menghilangkan budaya asli. Dan yang ketiga ada amalgamasi, yaitu meleburnya dua kelompok budaya menjadi satu dan melahirkan kelompok budaya baru. Corporation atau kerjasama dilakukan banyak orang untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terdiri dari koalisi. Koalisi adalah kombinasi dua organisasi yang mempunyai tujuan yang sama. Yang kedua ada bargaining, yaitu perjanjian pertukaran barang atau jasa yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Dan ada kooptasi, yaitu penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu sistem organisasi. Dan yang keempat adalah joint venture, yaitu adalah kerjasama antara perusahaan yang mempunyai proyek tertentu. Akomodasi adalah usaha untuk meredahkan ketegangan, yaitu terdiri dari koersi. Koersi sendiri ini adalah terjadi karena paksaan. Yang kedua ada kompromi, yaitu adalah pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan. Dan yang ketiga ada arbitrasi, yaitu adalah mengundang pihak ketiga yang lebih tinggi kedudukannya untuk membantu menyelesaikan masalah. Dan ada mediasi, yaitu sama kayak arbitrasi, tetapi pihak ketiganya hanya memberi nasihat. Dan ada konsiliasi, yaitu mempertemukan pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalah bersama. Dan ada toleransi, yaitu proses secara informal. Dan ada stalemate, yaitu dengan menyeimbangkan kekuatan pihak terlibat. Terus ada adjudikasi, yaitu adjukasi. Adjukasi ini adalah melalui proses pengadilan. Disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang menciptakan perpecahan dan menghambat interaksi sosial, yaitu terdiri dari kompetisi, yaitu adalah persaingan yang dilakukan secara damai. Terus ada kontroversi, yaitu adalah penolakan yang tidak diungkapkan secara terbuka atau belum terjadi pertentangan. Yang ketiga ada konflik, yaitu masing-masing pihak berusaha menyerang, melukai, dan sebagainya. Kesimpulan yang saya dapat dari presentasi kami ini, yaitu yang pertama ada struktur sosial, yaitu adalah susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok dalam kehidupan masyarakat dan terdapat hubungan timbal balik. Struktur sosial ini terbagi menjadi beberapa bentuk kriteria, yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan identitasnya, berdasarkan ketidaksamaan sosialnya. Struktur sosial juga mempunyai beberapa unsur dan fungsi seperti yang telah dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Interaksi sosial, yaitu adalah proses timbal balik yang berkaitan dengan hubungan antar individu maupun antar kelompok. Terdapat syarat, yaitu ada kontak sosial dan komunikasi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, dan terdapat beberapa bentuk interaksi sosial juga yang telah dijelaskan oleh anggota kelompok kami.